dari mustahik menjadi munfik muzaki. ya, atau muzaki gitu ya. Dan ini PR yang besar sebenarnya. Betul. Ketika ini bisa tercapai oleh lembaga-lembaga zakat, maka lembaga-lembaga zakat punya trust bahwa berhasil mengataskan kemiskinan di Indonesia. Nah, ini yang perlu dibuktikan ini oleh lembaga-lembaga zakat. Bagaimana kiprahnya di negara ini benar-benar memberikan dampak positif kepada pembangunan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam keadaan sehat walafiat di channel yang cerdas menggerakkan BMH TV. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang sebuah potensi yang masih menjadi perjuangan dari banyak pihak, mulai dari pemerintah sampai warga negara dan tentu saja lembaga militakat nasional seperti BMH. Kaitan dengan apa? Tentu saja pertama adalah dalam mendekatkan jarak potensi zakat yang mencapai angka ratusan triliun sampai kemudian pada situasi pandemi, dan hari ini kita berhadapan dengan satu dunia yang disebut dengan era digital. Apakah era digital ini memberi pengaruh sekaligus tantangan bagi lembaga militakat, dan seperti apakah idealnya sebuah lembaga militakat bertransformasi menghadapi era digital? Dan bersama saya untuk mengulas itu semua telah hadir Ketua Pengurus BMH Pusat, Mas Firman Zainal Abidin. Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Imam. Alhamdulillah kita bisa ketemu langsung ya, bukan virtual lagi ya. Nah, tapi virtual ini hari ini menjadi sebuah hal yang mulai akrab ya dengan masyarakat, dan karena itu disebut dengan era digital. Nah, sejauh pengamatan Mas Firman dalam konteks pandemi ini khususnya, di mana memang apa-apa juga serba online, virtual. Nah, apakah ini juga memberi pengaruh atau bahkan BMH juga memberi satu respon dalam kebijakan tertentu misalnya kaitan dengan zakat dan era digital ini? Silakan Mas Firman. Baik, terima kasih Bang Imam. Assalamualaikum para pemirsa BMH TV. Saya ingin berbicara data dulu Bang Imam ya. Jadi hingga 2021 Maret kemarin, Indonesia itu masuk peringkat ke-15 se-Asia ya. Dengan penetrasi pengguna internet tertinggi di Asia. Nomor 1 itu diraih oleh Brunei Darussalam. Sebuah negara yang kecil yang jumlah muslimnya juga terbesar. Di sana mendapat nilai 97 sekian persen Brunei Darussalam. Berbeda dengan Indonesia yang hanya mendapatkan angka 78 sekian persen. Tapi memang kalau kita kualitaskan antara jumlah penduduk Brunei dengan Indonesia sudah cukup jauh berbeda. Betul. Brunei hanya di angka 400-an ribu, sedangkan Indonesia sudah di angka 220-an juta. 220 juta penduduk. Artinya kalau 78% sekian dari penduduk Indonesia itu pun masih kalah banyak Brunei Darussalam. Hanya memang penetrasi warga pengguna internet di Brunei persentasenya tinggi karena jumlah penduduknya kecil. Di samping mungkin faktor kemakmuran ya. Betul, di samping faktor itu. Namun melihat angka 78% dengan jumlah kurang lebih 209 juta orang, itu sangat tinggi sebenarnya, sangat tinggi. Apalagi di era pandemi sekarang ini, sampai ini kan data sampai dengan Maret ya. Sampai dengan Maret itu sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat pertumbuhan dari tahun sebelumnya 2016 sampai 2020 itu pun di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Ya. Ditambah lagi dengan bonus demografi kita. Ya. Generasi milenial, generasi X dan sampai generasi Z itu kalau dijumlahkan bisa mencapai angka 60-an%. Ya, masih sampai 60%. Dan pengguna internet terbesar itu ya di generasi ini, ini. Olehnya lembaga-lembaga zakat dalam hal ini khususnya BMH juga harus melirik ke arah sana. Ya.
bagaimana internet teknologi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penyadaran kepada umat terhadap pentingnya zakat. Gitu ya. Dari data yang dirilis oleh Basnas tahun 2020 di zakat index itu, sampai dengan 2019, data 2020-nya belum, mungkin nanti di zakat indeks 2021 baru akan keluar. Perolehan dana ZIS seluruhnya dari Basnas provinsi sampai Basnas kabupaten dan LAS dan OPZ itu di 2019 hanya mencapai 10 triliun. 10 triliun. Hanya mencapai 10 triliun. Dan dalam indeks tersebut juga dipaparkan tren kenaikan nanti di 2021 ditargetkan akan mencapai di angka 13 triliun. 13 triliun. Artinya dari 10 naik ke 3 itu kenaikannya cukup sedikit. Betul. Ya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi BMH terutama bagaimana di era digitalisasi seperti ini bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Olehnya saat ini kami BMH juga sedang berkonsentrasi bagaimana memberikan pelayanan digital kepada para donatur, baik dari sisi penghimpunan dananya, dari sisi operasionalnya, sampai dari sisi distribusinya. Ya. Karena mau tidak mau dengan kondisi yang seperti ini kita harus mulai beralih ke sana. Betul. Tapi perkembangan teknologi ini bukan berarti tidak ada dampak negatifnya. Gitu ya. Karena seperti mana kita ketahui bahwa semakin berkembangnya teknologi, ada artificial intelligence, ada perkembangan teknologi yang lain, banyak tenaga manusia yang tergerus. Betul. Nah, PR-nya ini nanti akan banyak pengangguran terbuka yang baru. Ya, sehingga ini juga bisa menjadi PR juga bagi lembaga zakat. Bagaimana di satu sisi lembaga zakat dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi itu untuk bisa menghimpun dana zakat sebanyak-banyaknya. Di sisi lain dengan peralihan teknologi pasti akan banyak dampak tenaga kerja pengangguran baru ini yang akan tercipta. Nah, ini juga bisa menjadi konsentrasi lembaga-lembaga zakat bagaimana menjadikan para pengangguran ini bisa aktif kembali mendapatkan penghasilan. Nah, ke depan memang proses UMKM seperti yang sekarang ada ini juga cukup membantu mengurangi angka pengangguran. Ya. Dan kalau perusahaan-perusahaan besar itu banyak memecat karyawan, nah UMKM yang baru lahir ini malah justru bisa menampung para tenaga kerja. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus bagi lembaga zakat dalam hal ini BMH. Bagaimana bisa membentuk atau menciptakan UMKM baru sehingga bisa merekrut orang-orang yang awalnya tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, itu bisa punya penghasilan kembali. Dari data tersebut berarti langkah untuk persiapan atau bahkan mungkin percobaan sudah dilakukan oleh BMH gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kontribusi mereka yang sangat melek internet ini terhadap gerakan zakat, infak, dan sedekah. Mengingat sebagian besar juga masih ada generasi sebelum milenial ya, biasa disebut kolonial itu. Mereka mungkin tidak begitu intens buka WhatsApp atau main gadget gitu, tapi kadang mereka punya potensi dana yang lebih besar untuk disumbangkan kepada kebaikan itu. Nah, Mas Firman melihat sejauh mana perbandingannya itu, dan kalau misalnya katakanlah target kepada dunia digital ini mencapai 100%, akan seberapa besar potensi yang kemudian bisa dibandingkan dengan yang katakan generasi sebelum milenial itu? Baik, memang pendekatan yang konvensional ya. Konvensional, betul. Pendekatan konvensional tidak bisa 100% dihapus. Ya. Walaupun pendekatan teknologi itu sudah menggantikan beberapa aspek tugas, tapi pendekatan-pendekatan konvensional itu masih perlu dilakukan. Ada memang beberapa donatur yang kurang kalau kita kurang srek gitu ya. Kurang mantap ya. Ketika hanya transfer begitu saja, sudah konfirmasi dan lain sebagainya. Walaupun mungkin di dalam teknologi transfer itu sudah ada notifikasi, bukti transaksinya sudah ada.
Bahkan yang BMH nanti juga akan langsung memberikan voice note dalam bentuk doa dan lain sebagainya itu ya. Itu untuk orang-orang tertentu masih kurang. Mereka butuh face to face. Dengan face to face itu mereka bisa lebih panjang lebar, ya, bisa lebih pendekatan personalnya lebih enak dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin ada yang curhat gitu ya. Dan itu memang di generasi X. Generasi X itu ya? Yang generasi kolonial. Ya kolonial lah sementara kita sebut itu. Generasi kolonial yang masih membutuhkan itu. Ya. Mungkin kalau generasi milenial ini mereka sibuk ya, aktivitas kerja dan lain sebagainya. Kalau generasi yang sudah agak sepuh ini kan mungkin sudah mendekati pensiun, aktivitas di luar sudah berkurang, gitu ya. Lebih banyak di rumah, lihat cucu dan lain sebagainya. Mereka lebih senang ketika ada orang lain datang untuk diajak diskusi dan lain sebagainya. Makanya dua pendekatan ini tidak bisa kita buang gitu saja. BMH tetap masuk di dunia digital, kita efektifkan di sana, tapi proses atau penanganan di yang sifatnya konvensional tadi, yang face to face itu masih harus tetap kita pertahankan. Karena memang terbaru juga informasi dari Tarakan itu ada seorang donatur yang dia seorang guru dari guru honorer sampai sekarang jadi guru PNS itu sedekahnya ke BMH zakat juga. Ditanya kenapa? Ya karena ada doanya. Dijemput dan ada doanya. Masya Allah luar biasa. Dan walaupun ini mungkin sudah generasi lalu ya, generasi yang baru ini kita belum ketahui apakah ada yang tertarik untuk ditemui. Paling biasa di kafe ya, kalau kita lihat sekarang. Pendekatan sekarang ketemu kita ke kafe. Kafe begitu. Ya. Nah, hal yang juga menjadi catatan ini adalah apakah dengan hadirnya era digital, lembaga seperti BMH ini mendapati satu keuntungan atau sebuah tantangan kaitan dengan edukasi zakat. Karena ada sebuah riset menyebutkan dalam 1 tahun masyarakat sebagian itu 6 kali memilih donasi kepada lembaga non zakat, bukan lembaga milik zakat maksudnya begitu. Nah sejauh ini pengamatan Mas Firman seperti apa yang dialami BMH? Memang kalau di lembaga zakat itu kan terikat dengan aturan-aturan syariat ya. Kalau lembaga non zakat seperti lembaga sosial lain yang sifatnya infak gitu ya, itu memang tidak ada aturan-aturan yang jelimet yang mengatur itu. Olehnya lembaga-lembaga zakat ini juga masih tetap harus berhati-hati. Di lembaga zakat itu ada audit syariah yang dilakukan oleh Kemenak. Bagaimana proses syariah itu harus tetap ada. Seperti sebelumnya pernah diaudit itu BMH. Apakah dana ini pencucian uang atau tidak, untuk dan lain sebagainya, itu harus ada disclaimer tentang hal tersebut. Nah, lembaga-lembaga zakat ini lebih dalam tanda kutip sedikit berhati-hati gitu ya. Harus sedikit berhati-hati, lebih berhati-hati malah ya dibandingkan lembaga-lembaga yang non zakat tadi. Betul. Karena lembaga zakat ini akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Akan diaudit oleh pihak Kemenak dan lain sebagainya. Makanya hal-hal tersebut harus terus dijaga untuk eksistensi lembaga ini bisa terus berjalan di tengah-tengah masyarakat. Jadi secara trust lembaga milik zakat jauh lebih memiliki ruang yang jelas dan tegas. Harusnya lembaga-lembaga zakat yang resmi ini jauh memiliki trust lebih tinggi harusnya dibandingkan lembaga-lembaga sosial. Karena pertama sudah diakui oleh pemerintah, gitu ya. Kedua memiliki jaringan yang tidak sedikit di Indonesia. Gitu. Minimal kalau lembaga zakat nasional itu harus punya di 5 provinsi. Ya, kalau di lembaga setingkat kabupaten, setingkat provinsi itu harus punya beberapa cabang di provinsinya dan lain sebagainya. Dan intensitas auditnya setiap tahun rutin dan lain sebagainya. Itu harusnya lembaga-lembaga zakat ini menjadi lembaga yang lebih trustednya lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga tersebut. Nah, ini PR juga bagi lembaga zakat bagaimana menghadirkan atau mewujudkan lembaga-lembaganya, terutama lembaga zakat ini menjadi benar-benar lembaga yang diakui oleh masyarakat. Nah, itu bagaimana
penerapannya secara digital. Mungkin ada sebuah forum atau kajian yang sempat Mas Firman ikuti ya, kaitan dengan apakah era digital ini menjadi sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat lebih mengenal lembaga zakat satu sisi. Yang kedua, apakah potensi persentase yang begitu besar mereka dengan internet itu dapat memberi katakanlah kontribusi digit kepada realisasi potensi zakat itu sejauh mana? Ada nggak mungkin yang pernah Mas Firman amati atau ikuti gitu, diskusi-diskusi atau hasil kajian? Kalau melihat dari data, ya, potensi pengguna internet yang sangat tinggi sekali di Indonesia, harusnya itu memang mampu mendorong atau memberikan kontribusi peningkatan digital perolehan di lembaga zakat. Kalau tahun kemarin 2019 itu baru di angka 10 triliun, kemudian diprediksikan nanti di 2021 itu masuk di angka 13 triliun. Ya. Apa namanya? Itu dengan asumsi trennya garis lurus ya. Belum tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan ya. Kita lihat di 2020 2021 ini kan ada pandemi yang cukup mengganggu dari sisi ekonomi, masyarakat dan lain sebagainya. Tapi lembaga zakat masih optimis karena ceruk digital ini belum terlalu dioptimalkan oleh lembaga-lembaga zakat. Ceruk digital itu kalau nggak salah baru dimulai sejak 2013 atau 2014 awal. Ya, itu baru diawali dengan campaign crowdfunding yang oleh lembaga sosial tertentu. Barulah sejak itu lembaga-lembaga zakat berbondong-bondong untuk mengaktifkan era digitalnya itu, ya, proses digitalisasi, proses penggalangan dana secara digital dan sebagainya. Nah, ini baru dimulai sejak 2014, sekarang ya paling baru berjalan 6 tahunan ya, atau 7 tahun. Artinya mungkin nanti kita bisa mengevaluasi sampai dengan 10 tahun terakhir mungkin nanti ya, itu pertumbuhannya seperti apa. Mungkin nanti akan ada penelitian yang lebih lanjut mengenai hal tersebut. Apakah digitalisasi ini memberikan dampak yang cukup signifikan untuk bisa mendongkrak perolehan lembaga-lembaga zakat secara nasional. Idealnya sih harusnya bisa. Harusnya bisa. Cuma kendala-kendalanya masih belum terdeteksi ya. Atau faktor komunikasi yang mungkin bahasa yang masih searah atau belum interaktif atau seperti apa ini? Ya, karena kalau dengan bahasa mesin ini kan tektokannya lambat. Betul. Tektokannya ini lambat. Artinya pertemuan secara face to face ini masih diandalkan lah untuk bisa meningkatkan traffic penerimaan zakat di Indonesia ini. Kemudian pada 2022 ya. Ini kan kita tinggal beberapa bulan ya 2021. Apakah BMH memiliki satu pola pendekatan baru atau mungkin terobosan-terobosan yang akan dilakukan kaitan dengan ceruk digital itu yang akan kita coba dorong atau kita angkat masyarakat semakin familiar nih dengan lembaga milik zakat, pada saat yang sama perolehan zakat juga bisa semakin besar gitu ya. Nah, ini mungkin ada ya bocoran gitu ya karena belum berakhir juga tahun ini. Baik. Biar donatur ada penasaran nih. Wah, apa nih di 2022 BMH? Memang di kebijakan BMH di pembina dan pengurus itu ada rencana strategi 5 tahun ke depan 2021-2026 bagaimana memaksimalkan teknologi ini untuk bisa memberikan layanan tadi, layanan kepada donatur, layanan internal proses di internal lembaganya, kemudian layanan pendayagunaan juga kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat selain bisa mendapatkan kemudahan berdonasi yang familiar, friendly, user friendly ya aplikasinya dan lain sebagainya, mustahik juga bisa mendapatkan layanan bantuan juga jauh lebih mudah. Nah, ini target di 2022 sampai 2023 sih ya. Bagaimana layanan ketiga ini dari layanan penghimpunan dana, layanan proses sampai dengan layanan pendayagunaan itu bisa memaksimalkan teknologi yang ada. Diharapkan ini bisa memangkas beberapa kendala-kendala yang selama ini terjadi gitu ya. Dan di lembaga zakat juga punya keinginan bagaimana para mustahik ini terintegrasi antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Jadi kan ada seorang mustahik datang ke BMH, kemudian datang lagi ke lembaga zakat yang lainnya.
Itu nggak masalah, asalkan objek yang kita bantu berbeda. Misalnya si A sama BMH dibantu beasiswanya, kemudian dia datang lagi ke lembaga zakat B, harus segmen yang lain yang dibantu, jangan pendidikan juga, ya. Artinya proses untuk mengetahui ini perlu adanya integrasi data antara lembaga-lembaga zakat ini, sehingga tidak tertumpuk nih ke mustahik yang satu ini aja, ya. Sehingga penyebaran manfaat itu bisa jauh lebih merata lagi. Jadi si A datang ke lembaga yang lain, ya bantunya ekonomi misalnya, gitu ya. Nanti kalau 2 ini sudah cukup, misalnya ada kesepakatan cukup 2, ya di lembaga-lembaga zakat ini di dalam forum zakat akan menetapkan target maksimal dari penerima manfaat itu boleh double lembaga itu berapa, gitu ya. Jadi tidak boleh sampai 3 kali misalnya atau 4 kali. Ya, ini fungsinya untuk memberikan pemerataan. Yang kedua juga kita butuh melakukan integrasi dengan dinas pencatatan sipil, ya, agar data-data mustahik ini benar-benar valid, gitu ya. Kita hanya masukkan nomor induk nomor induk kependudukan, ya, itu NIK itu sudah tergenerate semua, sehingga pemerintah juga bisa mengetahui seberapa besar sih porsi lembaga-lembaga zakat ini membantu pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Seberapa dahsyat sih dana-dana zakat itu bisa memberikan perubahan kepada masyarakat. Nah, ketika integrasi data-data ini bisa berjalan dengan maksimal, insya Allah kita bisa mengukur dengan sangat presisi nantinya. Berarti era digital ini menyediakan 2 peluang sekaligus. Kalau tadi disebutkan kecanggihan teknologi mengeliminir sebagian tenaga manusia, dan akan terjadi pengangguran terbuka. Berarti mereka ini bisa masuk ke mustahik dan tersistem secara digital dan jauh lebih trust begitu. Nah, berarti ada potensi-potensi yang lebih menguatkan ya, proses-proses perubahan dari dana zakat melalui sistem digital itu. Ini hal yang sangat menarik. Sejauh ini apakah sudah dipersiapkan misalnya model sistem, atau memang itu sudah disediakan oleh forum-forum lembaga zakat? Tahun sebelumnya 2020 Basnas pernah mengadakan International Conference of Zakat. Di sana pernah dibahas bagaimana lembaga zakat ada yang namanya sentralisasi data, ya, masing-masing data. Tapi memang baru digagas pada saat itu. Nanti di Icons yang kelima, kurang lebih nanti bulan November baru ada ininya. Temanya masih ke arah sana. Temanya masih ke digital dan tantangannya bagi lembaga-lembaga zakat. Ya, mungkin nanti 2-3 tahun ke sana ke depan, mungkin integrasi antar lembaga ini juga sudah bisa terbangun dengan baik. Karena gagasannya sih sudah sejak lama sebenarnya. Hanya karena ini berhubungan dengan data dan ada hubungannya dengan berbagai lembaga, ini butuh tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Saya pikir satu hal yang sangat luar biasa nanti menarik, di samping mustahik juga mengetahui bahwa dirinya terdata gitu ya, sehingga dari apa yang dia terima dari program pendayagunaan lembaga milik zakat itu dia bertanggung jawab. Kalau perlu nanti ada aplikasi khusus mustahik juga. Dia bisa tahu saya dulu pernah dibantu lembaga apa sih? Saya sudah berapa kali dibantu. Kemudian target lembaga zakat itu kan bukan bagaimana mustahik itu bisa berubah dari mustahik menjadi munfik ya, atau muzaki gitu ya. Dan ini PR yang besar sebenarnya. Ketika ini bisa tercapai oleh lembaga-lembaga zakat, maka lembaga-lembaga zakat punya trust bahwa berhasil mengatasi kemiskinan di Indonesia. Nah, ini yang perlu dibuktikan ini oleh lembaga-lembaga zakat. Bagaimana kiprahnya di negara ini benar-benar memberikan dampak positif kepada pembangunan negara. Berarti BMH dalam konteks era digital bukan sekedar siap untuk mengedukasi dan menghimpun dana masyarakat, tapi juga memberi pelayanan terbaik dan memastikan bahwa proses-proses pendayagunaan itu menghasilkan perubahan. Subhanallah, luar biasa. Dan pemirsa BMH TV, dari perbincangan ini kita bisa melihat bahwa lembaga milik zakat merupakan satu lembaga yang memberikan ruang bagi segenap kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban zakat sekaligus infak dan sedekah. Kaitan dengan itu, sebenarnya lembaga milik zakat ini adalah lembaga yang paling
layak untuk dipercaya dengan berbagai macam latar belakang tadi, mulai dari izin operasional, kemudian sistem audit yang berlaku, sampai pada pertanggungjawaban yang tidak sekedar pada audit keuangan, tetapi juga ada audit syariah dan perpanjangan perizinan. Jadi tampaknya di sini lembaga amal zakat punya sebuah, katakan PR, untuk lebih mengenalkan dirinya sehingga masyarakat lebih kuat. Dan yang tidak kalah penting, ke depan semua akan serba digital kayaknya ya. Semua akan serba internet, teknologi, aplikasi. Bank saja sekarang kalau mau buka rekening nggak harus ke bank. Betul. Ya. Sudah bisa melalui handphone masing-masing. Dan mungkin mustahik ke depan begitu ya. Tinggal pola-pola verifikasinya. Kalau mustahik yang punya smartphone. Ya. Jadi mustahik ke depan tuh cerdas juga ya, karena punya smartphone ini ya, luar biasa. Dan inilah sebuah bayangan ke depan, dan BMH sebagai lembaga amal zakat di Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk itu, dan tidak sekedar mempersiapkan diri untuk bagaimana mengedukasi dan menghimpun dana masyarakat, tapi juga mempersiapkan pola-pola layanan sehingga dana-dana yang diamanahkan kepada BMH itu secara sistem dapat diarahkan untuk menghasilkan satu perubahan pada diri mustahik itu. Luar biasa, terima kasih banyak Mas Firman atas waktu yang diberikan untuk berbincang dengan pemirsa BMH TV. Demikian hasil bincang mulia kita pada kesempatan ini. Teruslah mengerti tentang zakat dan berjuang bersama mengentaskan kemiskinan bersama lembaga amal zakat Baitul Mal Hidayatullah. Dukung program dan konten kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.